Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisis Multivariat Pengaruh Pemberian Ekstrak Seledri terhadap Efek Antihipertensi. Saya Maria Oktaviani Krisnaseran, NIM 421059. Saya Anissa Rahmawati, NIM 421009. Saya Manatul Lutfiani, NIM 421003. Saya Ananda Rizky Amalia, NIM 421005. Saya Sulfa Karisma, NIM 421055. Rumusan masalah bagaimana pengaruh pemberian variasi dosis ekstrak seledri terhadap efek antihipertensi pada hewan uji. Untuk hipotesisnya dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis 1 atau H1. Pada hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan efek antihipertensi pemberian ekstrak etanol tanaman seledri atau Apium graveolens L pada variasi dosis 10 mg, 20 mg, dan juga 30 mg. Sedangkan pada hipotesis 1, terdapat perbedaan efek antihipertensi pemberian ekstrak etanol tanaman seledri pada variasi dosis 10 mg, 20 mg, dan juga 30 mg per 200 gram berat badan. Untuk data analisis multivariat, kami mendapatkan hasil dari data sebagai berikut, yaitu ada 5 kelompok yang diberikan antihipertensi. Yang pertama itu ada kelompok kontrol negatif, diberikan CMC-NA 0,5%, kelompok kontrol positif pemberian amlodipin 0,21 mg per 200 bb, kelompok ekstrak etanol seledri dosis 10 mg per 200 gram per bb, kelompok 4 pemberian ekstrak etanol seledri dosis 20 mg 200 gram per bb, kemudian kelompok 5 pemberian ekstrak etanol seledri dosis 30 mg per 200 gram bb. Untuk analisis yang kami lakukan itu menggunakan SPSS statistik. Di dalam SPSS statistik itu ada fitur variable view. Di situ ada namanya, diisi perlakuan, TD pre-sistolik, TD post-sistolik, TD pre-diastolik, TD post-diastolik. Kemudian di desimalnya itu diisi 0, 2, 2, 2, 2. Ini diisi angka 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Kemudian di values-nya itu ada nomor 1 CMC-NA, nomor 2 amlodipin 0,21 mg, yang ketiga ekstrak 10 mg, yang keempat ekstrak 20 mg, yang kelima ekstrak 30 mg. Kemudian klik OK. Di measure, klik nominal, dan 4 angka selanjutnya diisi scale. Pada data view, pada kolom perlakuan yaitu diberi sesuai dengan label yang tertera, yaitu untuk label nomor 1 untuk pemberian perlakuan CMC-NA, untuk nomor 2 yaitu amlodipin, nomor 3 yaitu ekstrak 10 mg, nomor 4 yaitu ekstrak 20 mg, dan untuk nomor 5 yaitu ekstrak 30 mg. Kemudian data dimasukkan dan diolah di SPSS. Untuk pengolahan data dilakukan dengan klik Analyze, kemudian klik General Linear Mode, dan juga kita masukkan ke dalam Repeat Measure. Untuk faktor ini diganti dengan efek. Kemudian number levelnya diberikan angka 2, tambahkan, kemudian klik Define. Lalu untuk perlakuan ini masukkan ke dalam Between Subject Factor. Untuk TD presistolik dimasukkan ke dalam Within Subject Variable dan juga TD post-systolic. Untuk kemudian klik post hoc, masukkan perlakuan pada post hoc test 4. Untuk equal variance assume, diklik untuk LSD dan juga TUI, klik continue. Kemudian untuk option
klik deskriptif, estimate, parameter, dan juga homogeneity test. Kemudian setelah ini pada signifikan level sudah tertera 95%, klik continue, klik OK. Diperoleh hasil SPSS sebagai berikut. Pada hasil dari SPSS diperoleh data deskriptif statistik. Dari data ini diperoleh STD deviasi yang menandakan bahwa nilai STD deviation pada pengujian ini lebih besar dibandingkan min-nya. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan mempunyai sebaran besar sehingga menandakan bahwa banyak variasi di dalam data tersebut. Pada uji Lipton Test of Equality of Error Variance, ini untuk melihat apakah data yang kita uji itu sudah homogen atau tidak. Untuk nilai signifikan yang sudah kami dapatkan itu lebih dari 0,05. Di sini terdapat signifikan 0,998 dan 0, untuk data tekanan darah presistolik 0,998, data tekanan darah posistolik 0,913. Sehingga data yang kami analisis sudah homogen. Karena lebih dari 0,005. Parameter estimate mendapatkan hasil nilai signifikan sebagai berikut. Untuk TD presistolik dan TD postsistolik mendapatkan hasil lebih dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh terhadap perlakuan 1, 2, 3, 4, 5 untuk TD presistolik dan TD postsistolik. Di sini yaitu amlodipin berperan sebagai kontrol positif dan CMCNA sebagai kontrol negatif. Di sini kita akan menguji antara kontrol positif dengan CMCNA dan ekstrak-ekstrak 10 mg, 20 mg, dan 30 mg yang dicurigai dapat memberikan efek antihipertensi. Di sini dilihat dari nilai signifikan, yaitu CMCNA memiliki nilai signifikan yang berbeda dari ekstrak-ekstrak lainnya, yaitu 0,998. Dan dapat disimpulkan bahwa di sini CMCNA tidak dapat memberikan efek antihipertensi yang baik dibandingkan dengan ekstrak-ekstrak yang lainnya. Berarti di sini ekstrak yang lainnya dapat memberikan efek antihipertensi. Dari data statistik yang sama, dapat disimpulkan ekstrak 10 mg sudah memberikan efektivitas hipertensi.